Cara membuat pria menyesal kehilangan Anda. Membangun batasan meningkatkan kepercayaan diri. Menikmati diri. Hubungan Anda dengan seorang pria telah berakhir, tetapi Anda ingin memastikan dia tahu apa yang sudah dia lepaskan. Terlepas dari apakah Anda ingin kembali berhubungan dengannya atau tidak, mungkin Anda ingin mengingatkan dia bahwa Anda istimewa dan dia sudah rugi kehilangan Anda. Pertimbangkan siapa dia sebagai pribadi, siapa Anda, dan tunjukkan apa yang sesungguhnya dia tinggalkan. Cara terbaik adalah berfokus pada diri sendiri, bukan dia. Jadi, jaga jarak, lakukan perubahan positif dalam hidup, dan sambut pengalaman baru. Metode 1. Membangun batasan. 1. Jaga jarak. Dia tidak bisa memutuskan kapan dan apakah bisa bicara lagi dengan Anda. Tentunya Anda harus menghormati batasan atau permintaannya, tetapi jika dia terbuka, Anda yang harus memilih kapan dan bagaimana Anda akan bicara lagi dengannya, lewat telepon, teks, atau surel. Mungkin awalnya sulit, tetapi jika dilatih, lama-lama akan mudah. Jika Anda yang mengendalikan komunikasi, dia akan tahu bahwa dia sudah tidak punya kebebasan lagi untuk menghubungi Anda. Jaga jarak paling sedikit 1 bulan setelah putus, baru mulai bicara lagi. Misalnya, jika Anda biasanya mengirim pesan untuk mengingatkan bahwa dia ada janji dokter, sekarang jangan lagi. Dia harus bergantung pada kalender, bukan Anda. Atau, jangan menelepon untuk memberitahu bahwa film favorit Anda tayang di televisi, sebaliknya, buat popcorn dan nikmati film itu sendiri. 2. Sambut perubahan positif. Waktu setelah putus adalah waktu untuk mengembangkan diri. Ini bukan untuk mantan atau orang lain, tetapi untuk Anda sendiri. Anda pantas mendapat awal baru. Sayangi dirimu, hanya dirimu sendiri yang bisa membuat dirimu bangkit dan berhak bahagia. Jika Anda sudah lama tertarik bergabung dengan satu klub atau menggeluti hobi, sekarang saatnya. Atau, jika Anda ingin menghubungi seseorang yang sudah lama tidak kontak, ini waktu yang pas. Apapun yang Anda pilih, beri izin kepada diri sendiri untuk berubah, untuk menjadi lebih baik dari kemarin, dan lakukan untuk diri sendiri, bukan orang lain. Mantan akan melihat perubahan positif dalam diri Anda dan menyadari bahwa Anda sudah melanjutkan hidup dan berkembang tanpa dia. Ini mungkin akan membuat dia bahagia untuk Anda dan hampir pasti menyesal karena dia tidak menjadi bagian dari perubahan itu. 3. Pastikan seperti apa hubungan Anda dengannya. Anda berdua harus memahami betul seperti apa bentuk hubungan setelah cinta berakhir, bersama, atau tidak. Kadang memang sulit mematuhi kata-kata sendiri, tetapi Anda harus memberitahu apakah hubungan masih bisa dilanjutkan atau berakhir. Tidak ada opsi putus sambung, dan Anda tidak hanya akan menunggu saat dia memutuskan untuk kembali. Sikap ini menegaskan kontrol atas diri dan juga kesehatan emosional. Anda bisa mengatakan, sekarang setelah putus, kita harus memastikan seperti apa hubungan kita sekarang dan bagaimana interaksinya, itu juga kalau ada. Jangan ada ambiguitas di sini dan aku ingin kejelasan. Metode 2. Meningkatkan kepercayaan diri. 1. Lakukan olahraga. Olahraga dapat menyegarkan tubuh, otak, dan hati. Suka atau tidak pada awalnya, lakukan terus. Jadikan olahraga sebagai kebiasaan baru. Tubuh akan lebih kuat, otak akan bekerja lebih baik, dan hati akan lebih nyaman. Ada banyak pusat kebugaran yang menawarkan keanggotaan bulanan, artinya Anda akan mendapatkan semua fasilitas pusat kebugaran tanpa kontrak panjang yang memberatkan kantong. 2. Jangan lupa bergaul. Keluarlah, bergaul, dan nikmati hidup. Gunakan kesempatan ini untuk bergaul dengan orang-orang dan melakukan aktivitas yang membuat hati senang. Ini juga kesempatan untuk menemukan aktivitas sosial baru yang sudah lama Anda inginkan. Mantan akan mendengar kehidupan sosial Anda yang baru atau melihat foto di internet, lalu menyadari bahwa Anda menikmati hidup tanpa dia. Bertemu dengan teman-teman, makan malam, nonton di bioskop, pergi ke festival, luangkan 1 hari untuk itu.
bergabung dengan kelompok pertemuan, bergabung dengan klub hobi. Jangan berlebihan memamerkan foto gaul karena justru dapat menimbulkan kesan bahwa Anda kehilangan kendali diri setelah putus cinta. 3. Latih pikiran positif. Ada ide yang mengatakan bahwa kita menarik apa yang kita pikirkan. Jadi, jika Anda berpikiran positif, Anda juga akan menarik energi positif. Selain itu, dengan menerapkan pikiran positif, Anda akan belajar memadamkan pikiran negatif, pikiran meragukan diri sendiri yang sering merayap masuk tanpa peringatan. Pikiran positif adalah kebiasaan yang harus diupayakan, tetapi hasilnya sangat sepadan. Mulailah dengan hal kecil. Ingat lagi hal-hal negatif yang sering Anda pikirkan dan cari cara untuk menjadikannya positif. Kemudian, jika ada pikiran negatif yang masuk ke kepala, jauhkan dan ganti dengan pikiran positif. Sebagai contoh, Anda sering menganggap diri tidak berbakat seperti halnya orang lain dan tidak akan pernah sukses. Lawan pikiran negatif itu. Anda sebenarnya hanya mengekspresikan rasa takut dan kecemasan, bukan fakta. Daripada memanjakan perasaan takut dan cemas, perbaiki cara berpikir. Misalnya, katakan, semua orang punya bakat. Bakatku cuma belum ketemu, dan ada banyak cara untuk sukses. Aku sudah sukses di banyak aspek dalam hidup. Aku akan menemukan cara untuk sukses setiap hari, dan terus mencari cara untuk lebih baik. 4. Berfokuslah pada kekuatan. Anda punya kekuatan, dan Anda harus berfokus pada kekuatan tersebut. Fokus pada kelebihan akan mendorong Anda untuk berkembang dan sukses. Kesuksesan itu milik Anda dan tidak bisa diambil orang lain. Anda membangunnya dengan menggunakan bakat sendiri dan seperti hal lain dalam hidup, makin sering dilakukan, makin bagus. Dan perkembangan Anda yang kontinu akan membuka kesempatan baru untuk perkembangan dan kemajuan pribadi. Anda boleh mempertimbangkan kekuatan profesional, atau bakat pribadi, atau keahlian artistik. Gabungkan kekuatan Anda untuk mengembangkan sesuatu yang benar-benar unik. Misalnya, sudah bertahun-tahun ini Anda hobi membuat kue. Anda senang sekali membuat kue rumahan dan membaginya pada orang-orang tercinta. Pertimbangkan membuat blog yang menyoroti keahlian dan resep Anda. Atau, mungkin Anda pandai mengatur dan mengerjakan tugas kompleks. Anda sering didatangi orang-orang yang ingin menyelesaikan masalah, khususnya ketika masalah itu terlalu besar untuk mereka tangani. Anda dapat menggunakan keahlian itu dan memulai bisnis sampingan sebagai asisten pribadi atau bahkan mentor. Mungkin Anda mencintai binatang dan ingin menghabiskan banyak waktu untuk berinteraksi dengan segala macam hewan. Tampaknya Anda punya koneksi yang hampir seperti empati. Manfaatkan bakat spesial itu dan ikutlah bekerja sukarela di penampungan untuk rehabilitasi hewan atau kebun binatang. 5. Kenali diri Anda sendiri. Setelah putus cinta, mungkin Anda bertanya-tanya sekarang apa Anda sudah begitu terbiasa berbagi pengalaman dengan orang lain sehingga kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Mengenal diri dan mengetahui siapa Anda, apa yang Anda sukai dan apa yang tidak disukai, dan bagaimana perasaan Anda tentang masalah religius dan politik adalah hal-hal penting untuk bisa maju. Bila Anda bisa melangkah maju, dia akan melihat apa yang sudah dilepaskannya. Mulailah dengan cara sederhana dan buat daftar. Masukkan semua hal yang biasanya Anda lakukan untuk hiburan, petualangan apa yang ingin Anda lakukan, liburan impian, dan hobi. Cantumkan isi daftar sebanyak-banyaknya. Tindakan berpikir dan menuliskan pikiran seperti ini cukup untuk membantu mengenal diri. Atau, Anda dapat bermeditasi, secara formal ataupun tidak, dengan menutup mata, bernapas pelan, dan duduk diam. Terima dan tenangkan pikiran supaya Anda bisa merasakan diri sendiri tanpa gangguan. Metode 3. Menikmati diri. 1. Cari teman baru. Kadang putus cinta juga disertai dengan kehilangan beberapa teman, tetapi kalaupun tidak ada salahnya mencari teman baru. Bukan berarti Anda harus melupakan teman-teman yang ada, tetapi Anda harus memperluas lingkaran sosial.
Teman baru akan membuka pengalaman baru dan juga membantu mengalihkan perhatian dari mantan. Jika Anda dan mantan tidak memiliki lingkungan sosial yang sama, dia tidak selalu bisa mengecek Anda dan itu memungkinkan ruang untuk memulihkan diri. Era digital telah membuka banyak opsi bertemu orang baru. Anda dapat bergabung dengan grup Facebook lokal, grup meetup, atau berpartisipasi dalam forum. Grup-grup ini bisa tentang minat, buku, genre film, atau bahkan musik, geografi, kota, negara, lingkungan tempat tinggal, atau berbagi pengalaman, mengasuh anak, perceraian, veteran militer. Selain itu, toko buku dan kedai kopi juga sering mengadakan pertemuan reguler untuk orang-orang yang memiliki minat atau tujuan yang sama. Jika Anda masih pelajar atau mahasiswa, pasti di sekolah atau kampus ada klub sosial, olahraga, dan akademik yang bisa Anda ikuti. 2. Manjakan diri. Anda berhak menghadiahi diri sendiri dengan sesuatu yang normalnya Anda batasi. Silakan manjakan diri sedikit, pergi menjelajahi suatu tempat, kencan dengan diri sendiri, atau mungkin membeli tas yang sudah lama Anda incar. Pikirkan satu atau dua hal yang sangat Anda sukai, dan izinkan diri Anda menikmatinya. Cobalah bepergian atau berlibur sendiri. Luangkan waktu untuk menjelajahi tempat baru atau mendapatkan pengalaman baru. Manjakan diri dengan hadiah. Mungkin sekarang saatnya Anda mengeluarkan uang untuk paket pijat atau membeli panci dan wajan yang sudah lama Anda inginkan. Keluar, misalnya ke toko buku, makan malam, atau ke bioskop. Belanja pakaian diskon di mall DLL. 3. Berbaik hatilah pada diri sendiri. Anda tahu bahwa bersikap baik pada orang lain sangat penting karena itu dapat membantu orang, dan juga membuat perasaan lebih baik. Akan tetapi, kadang Anda lupa bersikap baik pada diri sendiri, apalagi sekarang. Anda sudah sering memperhatikan orang lain dan kini saatnya memperhatikan diri sendiri. Dia akan menyesal telah kehilangan kebaikan Anda. Mampirlah ke kedai kopi di jalan menuju tempat kerja. Manjakan diri dengan baju baru, game baru, atau perlengkapan olahraga baru. Puji diri sendiri, cari satu hal yang bisa Anda puji setiap hari. Bersabarlah dengan diri sendiri. 4. Bersenang-senanglah. Anda ingin mantan menyesal, tetapi fokus yang paling penting haruslah kebahagiaan Anda sendiri. Keluarlah dan bersenang-senang. Jangan memikirkan apakah dia menyesal atau tidak. Anda tidak dapat mengontrol perasaannya. Namun, Anda bisa bersenang-senang, pergi dengan teman-teman, main golf mini, berenang, berkemah, dan kegiatan apapun yang menyenangkan di luar sana. 5. Ciptakan kebiasaan baru. Ini sedikit berbeda dengan mengubah rutinitas. Menciptakan kebiasaan baru berarti mengembangkan sikap positif baru, yang hampir menjadi sifat alami kedua jika dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan baru ini harus diciptakan dengan fokus memperbaiki hidup atau membuat Anda bahagia. Bagaimanapun juga, kebahagiaan itu bagus untuk Anda dan menarik bagi orang lain. Anda boleh menciptakan kebiasaan berbasis pembelajaran, seperti belajar kosakata bahasa asing tiap pagi atau membaca berita selama 20 menit. Kebiasaan baru juga bisa berupa kegiatan fisik, seperti melakukan sit-up dan push-up 2 menit setiap pagi. Atau, kebiasaan yang bersifat spiritual, seperti membaca kitab suci atau buku agama selama setengah jam setiap malam.